Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 17. Susah ditebak. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi kanannya. Justin melihat gadis cantik bernama Winda itu menangis. Padahal selama ini tidak pernah sekalipun dia melihat seorang Winda Roses, mafia cantik itu tidak pernah mengeluarkan air matanya. Tapi karena kelakuan bejatnya, Winda sampai menangis sakit hati. Air mata itulah yang membuat Justin merasa sangat menyesal sudah menyakiti hati Winda. Dia pun bertekad untuk mengambil kembali hati Winda. Tapi sayangnya gadis itu sudah menutup rapat hati untuk dirinya. Winda menolak untuk kembali bersama Justin. Membuat pria itu frustasi dan semakin berambisi untuk mengejar Winda. Winda dan Naya masih sibuk berlarian kejar-kejaran. Dengan teriak-teriak tak jelas mengenai keponakan lucu. Sampai-sampai tak ada yang menyadari jika ada seseorang yang datang. Hore, aku akan mendapatkan seorang keponakan yang sangat lucu. Naya terhenti di lorong menuju pintu luar. Dia terdiam membeku ketika mendapati John yang baru saja masuk ke dalam apartemen. Kakak ipar. Naya, kemari kau. Jangan berteriak se. Winda juga terdiam. Dia terkejut melihat John. Keduanya saling menatap. Wajah John sudah nampak memerah. Mungkin saja dia sudah mendengar tentang pertengkaran kakak beradik itu. Apa yang kalian lakukan? Berlari-larian seperti anak kecil di rumahku. Ucapnya dingin. Sial, apa dia mendengar pertengkaranku dengan Naya barusan? Ah, malu sekali, mau ditaruh di mana wajahku? Gumam Winda. Kakak ipar, kau sudah datang. Aku dan kakakku sedang membicarakan soal Belum selesai Naya berkata, Winda dengan cepat menutup mulut sang adik dengan tangannya. Soal apa? Tanya John. Tidak ada. Kami sedang membicarakan masalah makan malam hari ini. Apa kau bisa memasak steak yang enak seperti kemarin? Ucap Winda tersenyum kikuk. Aku sangat lelah. Aku akan meminta Ken yang memasak malam ini. Atau, ucapan John tergantung. Kedua kakak beradik itu juga diam mematung menunggu ucapan John terselesaikan. Dia memandangi Winda dan Naya secara bergantian. Atau kau yang akan memasak malam ini? John menunjuk dahi Winda dengan sedikit hentakan. Aku. Winda menunjuk dirinya. Aku tidak mau. Masakannya tidak enak. Naya tidak terima jika John menyuruh Winda untuk memasak malam ini. Tidak ada kompromi. Aku sudah memutuskan malam ini kakakmu yang akan memasak. Pria itu pun berlalu pergi begitu saja. Baiklah. Aku akan memasak malam ini. Kau pasti juga sangat merindukan masakanku kan, anak nakal? Winda menjewer telinga Naya. Au. Sakit kak? Iya ampun. Naya menjerit kesakitan sambil berjalan mengikuti langkah sang kakak yang membawanya ke ruang santai. Winda sedang membasuh wajahnya. John pun juga masuk ke dalam kamar mandi. Apa tidak ada kamar mandi yang lain? Kau lihat aku sedang menggunakannya. Gerutu Winda. John hanya melirik sekilas ke arah Winda. Gadis itu tengah membasuh wajahnya, dia sudah tak memakai kemeja kerjanya lagi. Dan hanya mengenakan tank top berwarna hitam. Menampakkan jelas tato yang bunga mawar yang ada di dadanya. Ya. Apa yang sedang kau lihat? Dasar nekat. Winda melihat dari kaca wastafel jika pria dingin itu sedang menatap dirinya. Jangan menatapku seperti itu. Aku jadi merinding. Winda berbalik badan dan menyilangkan tangannya untuk menutupi bagian dadanya. Minggir. Aku mau menggunakan kamar mandiku. John mendorong tubuh Winda menjauh dari depan wastafel. Gadis itu hampir saja jatuh. Untung saja tangannya cekatan meraih kepala John. Alhasil dia tak jadi terjatuh. Akan tetapi dia malah membuat masalah baru. Tanpa sadar Winda menarik kepala John, hingga kepala pria itu termiring dari posisi tegaknya.
John menatap Winda dengan tajam dari kaca wastafel yang ada di hadapannya. Maaf. Winda tersenyum kikuk dan langsung berlari keluar dari kamar mandi. Kurang ajar. Bisa-bisanya dia menyentuh kepalaku. Bahkan ayahku saja tidak pernah kuizinkan untuk menyentuh kepalaku. Tapi dia, gadis bodoh itu malah seenaknya menyentuh kepalaku. Setelah menggerutu di dalam hati, John pun tersenyum tipis. Mengingat perkelahian antara kedua kakak beradik itu tadi, dia jadi teringat tentang kejadian waktu itu. John tak pernah melupakannya. Bahkan setiap malam dia tidak bisa tidur. Tidur bersama dengan Winda di satu tempat tidur membuatnya teringat akan kejadian waktu itu. John, Ken dan juga Naya sedang duduk manis di meja makan, menunggu makan malam yang akan dihidangkan oleh Winda. Dari meja makan John bisa melihat Winda yang tengah sibuk bertempur dengan alat masak. Gadis itu terlihat sangat cantik dengan rambut yang dia gelung ke atas. Tubuh rampingnya sangat cocok memakai celemek masak milik John. Aromanya lumayan sedap. Sepertinya masakan Nona Winda sangat enak. Benar kan Tuan? Ken memuji masakan Winda. Hah. Semoga saja, ucap John datar. Cih, kalian akan mengetahuinya sebentar lagi. Kau pasti akan menyesal kakak ipar, karena sudah memilih dia yang memasak malam ini. Naya menyahut dengan menyikut pelan lengan John. John hanya menoleh sekilas lalu kembali menatap ke arah depan, di mana sang istri sedang memasak. 15 menit kemudian makan malam pun siap. Semuanya nampak tertegun melihat piring yang ada di hadapan mereka masing-masing. Tada! Ini adalah nasi goreng makanan yang berasal dari negara Indonesia. Kalian pasti menyukainya. Aku terbilang sangat mahir membuat nasi goreng yang enak, dengan percaya dirinya Winda membanggakan hasil masakannya. Baiklah, ayo kita santap masakan ala Nona Winda. Tuan silahkan. Ken mempersilahkan semua orang untuk makan. Kakak semoga saja kau tidak membuat kita semua jadi sakit perut. Naya menatap sinis sang kakak. Ah, dasar anak nakal. Kau selalu saja menghina masakanku. Cepat makan, ucap Winda. John, Ken, dan Naya pun menyendok bersamaan. Lalu memasukkan sesendok nasi goreng itu ke dalam mulut, mengunyah dan menelannya. Bagaimana? Enak kan? Ucap Winda semangat dengan mata yang berbinar. Berharap masakannya disukai semua orang. Huek. Kenapa rasanya seperti ini? Decak Naya memuntahkan kembali nasi yang ia makan tadi. Kau ini sangat bodoh. Kau saja yang tidak tahu rasanya nasi goreng memang seperti ini. Ucap Winda tak terima. Bagaimana Ken, apa enak? Winda bertanya kepada Ken yang nampak diam tak berekspresi. Enak Nona. Kau sangat pintar memasak nasi goreng. Jawab Ken dengan terbata-bata. Suaranya tidak jelas karena sedang mengulum nasi yang dia suap tadi. Rasanya sangat buruk. Aku tidak tahan lagi. Aku mau makan di luar saja. Naya membanting sendok dan garpunya di atas piring. Lalu beranjak dan pergi dari sana. Kau mau kemana? Naya, habiskan makananmu. Winda memanggil-manggil sang adik. Nona, tenanglah. Saya akan menyusul Nona. Naya, tetaplah di sini menemani Tuan. Ucap Ken yang juga berdiri dan langsung mengejar Naya. Bebaslah dia dari makanan tidak enak itu, pikir Ken. Tersisalah hanya Winda dan John. Winda melihat pria dingin itu hanya diam setelah menelan nasi goreng yang dia suap tadi. Winda sendiri merasa sangat tidak enak kepada John. Kalau memang masakannya tidak enak dan membuat semua orang kecewa. Gadis itu pun menyendok nasi goreng tersebut dan merasakan bagaimana rasanya. Apakah seburuk yang dikatakan oleh Naya? Huek. Winda tersedak ketika merasakan masakannya sendiri. Sangat pahit dan ada sedikit rasa asinnya. Padahal penampilannya sangat menggiurkan.
Tapi rasanya sangat berbanding kebalik dari tampilannya. Rasanya kenapa seperti ini? Maafkan aku. Aku memang tak pandai memasak, ucap Winda dengan lirih. Dia pun duduk di sebelah John dengan kepala yang menunduk di atas meja. Kenapa kau meminta maaf? Ucap John. Winda mengangkat kepalanya, memandang John dengan raut wajah sedih. Karena masakanku yang tidak enak. Berikan padaku. Jangan meneruskannya, nanti kau akan sakit perut. Lepaskan tanganmu dari makan malamku. John menepis tangan Winda yang hendak mengambil piring milik John. John. Lirih Winda merasa bingung. Siapa bilang tidak enak? Ini sangat enak dan aku sangat menyukainya. Ucap John memuji masakan Winda meskipun dengan raut wajahnya yang dingin dan datar. Benarkah? Mata Winda yang tadinya berkaca-kaca, kini sudah tidak lagi. Ketika mendengar ucapan John. John mengangguk sambil tersenyum dan menyendok kembali nasinya. Aku suka. Jadi berhenti murung dan tersenyumlah. Winda mengangguk dengan mata berbinar. Bahagianya mendengar seseorang yang memuji makanannya dengan setulus itu. Apalagi yang mengucapkannya adalah John. Entah kenapa rasanya sangat berbeda, ada rasa bahagia tersendiri di dalam hati Winda. Naya berlari keluar dari apartemen John. Dia begitu kesal dengan sang kakak. Dari awal dia sudah menebak jika makan malam kali ini pasti akan berantakan. Masakan kakaknya memang sangat buruk, tapi dia selalu membanggakan masakannya itu. Membuat selera makanku hilang saja. Tahu begini kan mending tadi aku beli makan di luar saja. Naya menggerutu sambil berjalan menuju lift. Namun tiba-tiba saja dari belakang seseorang menempelkan sebuah mantel padanya. Sontak Naya sangat terkejut dan langsung menoleh. Asisten Ken. Ucap Naya ketika mendapati sosok Ken. Di luar sangat dingin Nona. Jangan sampai sakit, Nona Winda dan Tuan John pasti sangat khawatir. Ucap Ken tersenyum dengan lebarnya. Kau benar asisten Ken. Karena terlalu kesal, aku sampai melupakan mantelku. Ucap Naya seraya kembali melanjutkan langkahnya yang terhenti. Cukup panggil saya Ken saja Nona. Biar lebih singkat dan akrab terdengarnya. Ken mensejajarkan langkahnya dengan Naya. Naya menoleh dan tersenyum. Baiklah Ken. Mereka pun masuk bersama ke dalam lift. Nona mau kemana? Tanya Ken. Entahlah. Jawab Naya singkat. Dia sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana jika saya mentraktir Nona makan malam? Ucap Ken menawari Naya makan malam. Boleh juga. Tapi kita akan makan malam di mana? Masakan di restoran hotel ini, aku sangat tidak menyukainya. Terlalu mewah. Ucap Naya. Bagaimana jika kedai yang tidak jauh dari hotel ini? Ada kedai langganan saya yang menyediakan sanggioopal. Ucap Ken. Baiklah. Aku terima tawaranmu Asis. Maksudku Ken. Ucap Naya senang. Mereka pun pergi bersama. Ken membawa Naya makan malam di sebuah kedai sederhana yang tidak mewah. Mereka makan malam bersama dengan penuh canda tawa. Ken dan Naya merasa sangat akrab, karena percakapan mereka nyambung. Sedangkan di sisi lain, nampak sebuah piring berisi nasi goreng sudah bersih. John telah menghabiskan sepiring nasi goreng yang disuguhkan sang istri tanpa tersisa satu butir pun. Berikan padaku. Biar aku mencuci piring kotornya. Ucap Winda seraya menumpuk piring-piring bekas semua orang. Tidak usah. Kau sudah susah payah memasak tadi. Jadi sekarang biarkan aku membantumu mencuci piring. Ucap John yang langsung meraih tumpukan piring di tangan Winda. Lalu membawanya ke wastafel. Winda terdiam di tempat tak bisa berkata-kata. John, pria dingin itu kenapa hari ini bersikap sangat lembut padanya? Ada angin apa hingga dia bersikap seperti itu?
membuat jantung Winda berdebar-debar lagi. Ada apa dengannya? Apa dia baru saja memenangkan sebuah lotre? Suasana hatinya sangat susah ditebak. Ucap Winda pelan, merasakan keanehan dari John. Aku bisa mendengarnya. Ucap John dingin. Ternyata dia mendengar ucapan Winda yang barusan. Hehehe. Maaf. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi menurutku kau sangat aneh malam ini. Winda mendekati John dan bersandar pada pantry yang ada di sebelah wastafel. Memandangi pria dingin itu yang sedang mencuci piring. Sial. Pekik John tiba-tiba. Winda terkejut dan langsung meraih tangan kiri John. Tanganmu terluka. Ini bukan urusanmu. John menarik tangannya kembali. Biarkan aku lihat. Winda kembali menarik tangan John. Apa ini karena tadi siang? Kenapa kau tidak memberitahuku, jika tanganmu terluka? Lanjut Winda. Untuk apa? Ini hanya luka kecil. Ucap John menatap wajah Winda yang nampak cemas. Kau ini. Kenapa sih selalu saja bersikap seolah tidak peduli? Winda memukul bahu John. Pria itu terkejut, matanya membulat. Merasakan jantungnya yang berdebar. Winda pun berlalu pergi dan kembali membawa sebuah salep. Berikan tanganmu. Mau apa? John mengernyit. Berikan saja dasar tuan keras kepala. Winda meraih tangan kiri John yang terluka. Apa-apaan? Bukankah dia yang keras kepala? Gumam John pelan. Tahan ya. Mungkin akan sedikit perih. Ucap Winda. Gadis itu mengoleskan salep yang dia bawa tadi ke telapak tangan John yang terluka. Au! Ringis John pelan. Maaf. Winda menatap wajah John. Keduanya saling menatap lalu kembali membuang muka lagi bersamaan. John menatap Winda yang tengah meniup telapak tangannya itu. Ada perasaan aneh yang dia rasakan. Matanya tak berhenti menatap bibir gadis itu yang mengerucut. Dengan gerakan cepat John meraih dagu Winda dan langsung mendongakkan wajah gadis itu. Sedetik kemudian bibir mereka menyatu. John mengecup Winda dengan sangat lembut. Winda yang merasakan kelembutan dari perlakuan John pun membalas kecupan itu. Suasana yang dingin menjadi hangat saat itu juga. Keduanya terbuai dengan kecupan lembut dan hangat itu. Sampai melupakan tangan John yang terluka. Bersambung.